Dusun Waringin Asri adalah desa kecil di kaki bukit, dikelilingi sawah, kebun, dan hutan bambu. Udaranya sejuk di siang hari, tapi malamnya sering diselimuti kabut tebal. Di sini, semua orang saling mengenal. Kabar buruk menyebar cepat, apalagi kabar yang bercampur cerita mistis. Di ujung dusun, berdirilah rumah kayu sederhana milik Ratna Purnamasari, seorang janda muda berusia 27 tahun. Ia tinggal bersama putrinya, Kirana, yang baru berumur 8 tahun. Suaminya, Ardi, meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan kerja, meninggalkan Ratna untuk berjuang seorang diri. Sehari-hari, Ratna berjualan seblak keliling. Gerobaknya sederhana, cat merahnya sudah memudar, rodanya berdecit ketika melewati jalan berbatu. Namun, aroma pedas gurih dari wajan besarnya selalu membuat orang berhenti membeli. Seblak Ratna terkenal pedas membakar, pedas yang membuat bibir panas, mata berair, dan orang ingin lagi. Pagi itu, Ratna duduk di dapur sambil menghitung sisa uang. Di meja hanya ada seikat cabai kecil, sisa jualan kemarin. Kirana duduk di kursi rotan, mengerjakan PR sekolah. "Bu, besok jualan lagi kan?" ucap Kirana. "Iya nak, tapi kita harus pintar-pintar hemat," jawab Ratna sambil tersenyum tipis. Musim kemarau tahun itu membawa masalah besar. Hujan jarang turun, banyak kebun cabai gagal panen. Harga cabai di pasar melonjak tajam. Ratna, yang biasanya membeli 1 kilo, kini hanya mampu setengahnya. Sore itu, Ratna pergi ke pasar desa. Bau ikan asin, sayur layu, dan keringat bercampur di udara. Ia berhenti di lapak Buwati, penjual cabai langganannya. "Buwati, cabainya mahal sekali sekarang," ucap Ratna. "Panen gagal nak, semua naik. Kalau mau murah, ya ambil sendiri di kebun," jawab Buwati sambil menata cabai. "Kebun siapa?" tanya Ratna. "Kebun Mbah Karsini. Tapi kamu tahu sendiri ceritanya," jawab Buwati sambil menunduk sedikit. Nama itu membuat Ratna terdiam. Kebun Mbah Karsini terkenal angker. Mbah Karsini adalah dukun cabai yang katanya membuat perjanjian gaib agar tanamannya selalu berbuah pedas. 15 tahun lalu, ia ditemukan tewas tergantung di pohon penyangga kebunnya. Separuh tubuhnya gosong, matanya melotot, lidahnya menjulur panjang seperti cabai kering. Malam itu, Ratna duduk di teras rumah. Angin membawa aroma lembab dari arah kebun Mbah Karsini. Ia memikirkan Kirana yang sedang tidur pulas di dalam. Kalau besok tidak jualan, mereka tidak punya uang untuk makan. Kalau cuma ambil sedikit, tidak akan ada yang tahu, batinnya. Hampir tengah malam, Ratna mengambil keranjang kecil dan senter. Ia keluar pelan-pelan agar tidak membangunkan Kirana. Jalan menuju kebun sepi. Pagar bambu yang lapuk mudah dilewati. Begitu masuk, Ratna terpukau. Tanaman cabainya lebat, buahnya merah berkilau di bawah cahaya bulan. Ia memetik 1, lalu 2, lalu lebih banyak. Tiba-tiba, angin dingin bertiup. Daun-daun bergesekan seperti bisikan. "Pedasnya dari darahku." Ratna terhenti, menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Kabut tipis mulai merayap di tanah. Ia menelan ludah, memetik lebih cepat, lalu berlari pulang. Keesokan harinya, Ratna mencampur cabai itu ke dalam bumbu seblaknya. Aromanya lebih tajam dari biasanya. Pelanggan berdatangan. "Bu Ratna, pedasnya mantap. Bungkus 2 lagi ya," ucap seorang pelanggan sambil terbatuk. "Siap Bu, tapi hati-hati, ini pedasnya luar biasa," jawab Ratna sambil tersenyum. Hari itu, dagangannya habis sebelum sore. Uang yang terkumpul cukup untuk modal dan belanja kebutuhan rumah. Malamnya, Ratna bermimpi berada di kebun cabai. Kabut merah menutup pandangan. Dari dalam kabut muncul perempuan tua berambut putih panjang, wajah gosong sebelah, memegang sabit. "Itu milikku." Ratna terbangun dengan keringat dingin. Ia mencoba melupakan mimpi itu, tapi rasa takutnya sulit diusir. Beberapa hari kemudian, di warungnya, 2 pelanggan berbicara. "Aneh,
Semalam aku mimpi dikejar nenek tua di kebun cabai, ucap pelanggan pertama. Aku juga, dia bawa sabit, jawab pelanggan kedua. Ratna mendengarnya. Tangannya bergetar, tapi ia berpura-pura sibuk mengaduk wajan. Meski takut, Ratna kembali ke kebun setiap malam. Bisikan itu makin sering terdengar. Jangan sentuh, ini bukan milikmu. Suatu malam, senter di tangannya padam. Dari kegelapan, terdengar langkah menyeret di tanah. Bau anyir darah menusuk hidungnya. Dari balik batang cabai, sosok Mbah Karsini muncul. Mata merah menyala, lidah hitam kemerahan menjulur panjang. Kembalikan, atau pedasnya akan membakarmu dari dalam. Ratna menjatuhkan keranjang, lari terbirit-birit. Namun, esok paginya, keranjang itu ada di depan rumahnya, penuh cabai merah segar, lebih banyak dari yang ia ambil. Sejak itu, Ratna mulai sakit. Lidahnya seperti terbakar, tenggorokannya panas, tidurnya gelisah. Kirana mulai khawatir. Bu, kenapa sekarang tidur selalu ngigau? Ucap Kirana. Ibu cuma capek nak, jawab Ratna. Pelanggan makin banyak, tapi wajah mereka pucat, mata memerah. Mereka makan tanpa bicara, menatap kosong. Malam itu, Ratna berniat mengambil stok cabai banyak sekaligus. Begitu masuk kebun, kabut tebal menyelimuti. Langkah kaki menyeret terdengar dari segala arah. Mbah Karsini muncul dari kabut, lebih dekat dari sebelumnya. Kau sudah ambil terlalu banyak, Ratna. Sekarang gantinya, ucapnya. Akar tanaman cabai melilit kaki Ratna. Ia berteriak, tapi suaranya lenyap ditelan kabut. Sosok itu meraih bahunya, napasnya dingin di telinga Ratna. Pagi harinya, warga menemukan gerobak Ratna di depan rumah. Wajan masih berisi seblak setengah matang. Ratna menghilang. Di dapur hanya ada keranjang cabai yang basah, meneteskan cairan merah pekat seperti darah. Kirana menangis memanggil ibunya. Warga mencari hingga ke hutan dan kebun, tapi tak menemukan jejak. Sejak hari itu, warga melarang siapapun mengambil cabai dari kebun Mbah Karsini. Orang yang nekat sering menghilang tanpa jejak. Konon, pada malam berkabut, terlihat sosok perempuan mendorong gerobak seblak di jalan setapak menuju kebun. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bau pedas menyengat mengikuti langkahnya. Siapapun yang mencoba mendekat tak pernah kembali. Terima kasih sudah setia menyimak cerita horor di Tirai Cerita. Jangan lupa, di balik gelapnya malam, selalu ada cerita yang menunggu untuk diceritakan kembali. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tak ketinggalan saat tirai kembali terbuka.